Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor, dan seperti biasa kita akan melakukan analisa IHSG dan juga kita akan mereview atau melihat lagi pergerakan dari saham-saham yang masuk di episode sebelumnya. Dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, jadi tolong untuk dianalisa lagi ya. Oke, untuk IHSG pada hari ini tanggal 24 November 2021 ya, di mana hari ini mengalami kenaikan sedikit 0,08% ya, dan hanya sedikit sekali, walaupun tadi sempat menyentuh low-nya itu di level 6.668 ya. Namun di closingnya itu naik ya di level 6.683 ya, tepat di supportnya ya. Kalau kita bisa lihat support yang saya telah buat ya di sini. Nah, jadi ini sangat oke sih untuk closingnya gitu. Selagi dia tidak menembus ini ya, maka dia akan kembali kemungkinan ya. Kalau seandainya dia closingnya di bawah ini, di angka 6.683, dia ada potensi untuk kembali sideways ya di range antara 6.683 dan di 6.500-an ini ya. Jadi selagi dia masih di atas ini, it's okay gitu. Dan untuk pergerakannya ya dalam bulan ini sebenarnya cenderung uptrend ya. Untuk 3 bulan ini cenderung uptrend. Kalau kita lihat low-nya ya, low dan low-nya selalu naik ya, low-nya selalu naik dan membuat higher high ya. Semoga besok tetap lanjut naik ya untuk IHSG, dan seperti biasa di akhir tahun Desember ini kecenderungan untuk naik ya IHSG gitu, kalau dilihat dari 10 tahun terakhir. Oke, kalau kita lihat juga saham blue chip itu kebanyakan yang masih sideways ya, dan hari ini yang naik itu Pegas ya, yang kalau kita lihat Pegas yang hari ini breakout ya, breakout. Nah, ini juga sudah saya pegang sih ya di porto untuk Pegas. Nah, ini kelihatan yang breakoutnya. Nah, ini sudah saya kasih tahu ya di Twitter ya, kalau Pegas ini bakal OTW breakout gitu. Untuk saham-saham perbankan ya, seperti BMRI, kita lihat satu-satu 4 saham bank. Nah, ini kecenderungan masih sideways gitu ya. BMRI, BBRI. Nah, ini belum saya masukkan ke porto saya sih ya, saham-saham bank. BBRI juga hari ini nutup gap ya, ada gap di sini, hari ini nutup. Kebanyakan masih sideways ya kalau kita lihat BMRI. Terus ada BBCA, kebanyakan masih sideways, ini juga masih sideways untuk BBCA. Dan terakhir BBNI ya. Nah, ini yang lumayan menopang ya untuk IHSG. Nah, kebanyakan masih sideways gitu. Yang saya masuk adalah SMGR, yang lumayan, menurut saya lumayan oke sih ya. Walaupun semalam itu distribusi atau koreksinya itu lumayan besar ya, minus 4%. Nah, namun ini lumayan menarik ya, karena di sini ada support ya, support yang lumayan kuat di sini di level 8.525 ya. Jadi saya spekulasi kemungkinan dia bakal rebound ya di level ini. Jadi tadi saya masuk sih, dan sempat ya high-nya itu menyentuh di level 8.475. Cuman high-nya ya di 8.700 ya. Cuman ada yang taking profit sepertinya, jadi dia closingnya nggak sampai di angka itu ya kalau kita lihat dari candlestick. Jadi dia membentuk doji ya, mirip doji.
Namun closingnya masih oke kok menurut saya, masih tertahan di support ini ya, di support ini. Nah ini kalian bisa spekulasi buy ya, dan cut lossnya 3% atau 5% gitu. Oke, jadi ini lumayan menarik kalau saya lihat entry-nya ya, karena ini habis koreksi yang cukup cukup lumayan ya. Istilahnya kalau saya sih buang racun ya, buang racun. Jadi eh, sudah bersih gitu ya, istilahnya seperti itu. Yang hari semalam itu lumayan koreksinya lumayan dalam gitu. Oke, jadi SMGR lumayan oke sih menurut saya gitu. Berikutnya setelah SMGR ada Telkom ya, yang lumayan juga. Telkom hari ini tetap ya nggak ada perubahan, walaupun opennya ya high-nya itu sempat di level 3840 ya. Jadi ada naik 40 poin ya dari harga openingnya di 3800. Namun sayangnya closingnya kembali lagi ya di harga openingnya, yaitu di 3800-an. Oh sorry, openingnya di 3840 ya. Closingnya di 3800. Namun sebelumnya itu closingnya di 3800 ya. Jadi dia ngikuti closing yang sebelumnya gitu. Jadi dia ada open gap down ya, 3840. Oh sorry, ada gap up dari open closingnya di 3800, opennya di 3840. Jadi ada kenaikan 40 poin waktu dia opennya ya hari ini. Namun closingnya tetap di harga closing yang semalam, jadi nggak ada perubahannya. Makanya candlenya warna merah gitu untuk Telkom. Oke, nah itu saham-saham yang lumayan menarik ya, blue chip. Dan ini untuk akhir tahun lumayan oke sih saya lihat ya. Ya potensinya, dan juga kalau bisa dibilang saham-saham yang market capnya di bawah 10T ya, atau second liner atau third liner, nah itu kebanyakan lagi ini ya, lagi pada di kompetisi kan, sehingga itu kebanyakan saya lihat tidak bertahan lama ya sampai harga closingnya gitu. Jadi di sesi 1 mau istirahat, dan sesi 2 itu kebanyakan sudah kempes gitu ya. Sesi 2 awal itu kebanyakan udah kempes untuk saham-saham yang third liner maupun second liner gitu. Sedangkan blue chip ini lumayan terjaga ya, kalau bisa kita lihat saham-sahamnya. Jadi saya lebih prepare ya untuk ke saham-saham yang market capnya gede gitu. Oke, nah ini gambaran saham-saham yang lumayan oke sih untuk kita lihat di akhir tahun. Oke, kita akan kembali lagi di SMM. Kita lihat apakah masih layak ya. Pertama ada BABP. Nah, BABP hari ini kayak koreksi. Oke, untuk BABP saya cut loss ya. Untuk BABP kita out kan dari SMM karena ini sedikit nembus dari supportnya ya. Dan ini agak berbahaya kalau bisa dikatakan. BABP, nah contohnya seperti BABP ini ya, kemarin kan saya rekomnya di sekitar sini ya. Nah itu dia sempat naik ya di sini, cuman nggak bertahan sampai closingnya gitu. Jadi kebanyakan saham-saham yang second liner atau third liner ya, seperti BABP ini berapa sih apa? Market capnya kita lihat BABP market capnya itu ada 6T ya, nggak sampai 10T, yaitu second liner. Nah ini kebanyakan dia tidak mampu bertahan sampai closingnya gitu ya, makanya saya nggak terlalu banyak megang saham-saham yang second liner itu, kebanyakan gagal ya. Salah satunya BABP ini gitu. Jadi saya cut loss, saya pindahkan ke saham-saham blue chip kebanyakan untuk swing akhir tahun. Oke, BABP kita outkan. BABP outkan ya. Oke, berikutnya ada Pegas. Pegas. Nah, Pegas hari ini naik yang lumayan oke sih ya. Naiknya hari ini 4, yang itu naiknya berapa poin dari sebelumnya.
Closing sebelumnya itu di level 1545. 45 hari ini di 1610. Jadi ada sekitar 50 poin lebih ya. 50 sampai 70 poin lebih gitu kenaikannya. Untuk saham Pegas, dan juga ini sudah mulai warna hijau lagi ya lahannya, dan juga AO-nya sudah mulai ke atas lagi. Dan hari ini banyak MHK dan volumenya juga lebih tinggi dari 20 hari 25 hari sebelumnya gitu ya. Rata-rata 25 hari dia lebih tinggi gitu. Oke, jadi untuk Pegas volume naik dengan volume yang oke. Jadi kayaknya ini mulai ramai lagi ya Pegas untuk akhir tahun gitu. Jadi ini ada pembelian kedua kita ya Pegas ya. Karena sebelumnya dia sempat masuk di SMM ya, di episode sebelum episode sekitar 60 atau 50-an ya. Nah, kita sempat beli di sini dan selamat sampai TP di sini ya, dan sekarang kita sempatkan lagi untuk memulai web yang kedua untuk Pegas gitu. Oke, sekarang kita kembali ke saham salah satu saham blue chip yang barusan saya masukkan, yaitu Telkom. Hari ini dia koreksi, namun it's okay. Bukan koreksi, kembali lagi ke harga closing sebelumnya. Tadi kita sudah bahas di pertama. Dan ini oke juga ya, kalau bisa dibilang masih di atas EMA-nya, EMA 21 dan 13. Dan juga lahannya masih hijau, AO-nya sudah ke atas juga. Jadi it's okay ya untuk Telkom itu. Untuk Telkom oke. Dan berikutnya ada DMMX. Oke, untuk DMMX ini saya belum beli ya sebenarnya. Gak sempat mau koreksi. Nah, ini seharusnya bisa beli di sini ya, cuman saya nggak sempat beli gitu. Kalau kita lihat ini volumenya belum terlalu ramai ya untuk DMMX, walaupun dia sempat menembus MA 25-nya ya. Namun ini masih oke, apalagi jika kalian beli di bawah-bawah sini ya. Nah, itu oke sekali untuk DMMX. Nah, DMMX ini kita lihat market cap-nya berapa ya. Market cap-nya ada di 22T. Oke. Ini bisa dikategorikan sebagai blue chip ya, atau saham dengan market cap yang lumayan gede, DMMX. Oke sih untuk DMMX. Saya nunggu koreksinya ya. Setidaknya dia dekat dengan EMA 21 atau 13-nya ini gitu. Cuma belum ada koreksi yang signifikan gitu. Oke, itu DMMX. Berikutnya ada MNCN. Nah, MNCN ini juga lumayan gede market cap-nya, yaitu 14T, di atas 10T setidaknya. Oke, MNCN. Nah, ini lumayan oke sih ya untuk MNCN. Kalian bisa buy di trailing stopnya, kita bisa menggunakan di EMA 13 maupun EMA 21-nya sebagai trailing stop untuk MNCN. Oke, sekarang berada di harga 995 ya. Kalian bisa buy ketika dia di harga 978 untuk tanggal sekarang ya. Untuk tanggal 24 ini EMA-nya di 978 dan 961 untuk EMA 21 dan 13-nya. Kalian bisa buy di level 2 level ini ya untuk MNCN gitu. Oke, berikutnya ada ERA ya. ERA ini juga fundamentalnya bagus. Hari ini dia koreksi minus 1,5 dan tertahan di EMA 21-nya. Oke, dan closingnya di atas EMA 21-nya kalau kita lihat. Oke, ini juga oke sih untuk ERA gitu. Selain fundamentalnya bagus, juga teknikalnya juga lumayan oke. Kita bisa ganti weekly, apakah masih oke juga? Oke, weekly-nya juga masih oke. Secara weekly juga oke. Oke, kita ganti ke daily lagi. Oke, jadi kalian bisa menambah ya untuk ERA.
Berikutnya ada Unilever yang hari ini koreksi 0,82. Kita buka dulu chartnya. UNVR. Oke, nah untuk kasus Unilever ini koreksinya termasuk wajar ya. Karena dia 2 hari, apalagi pada tanggal 19 dan 20 ini lumayan kenaikannya lumayan signifikan ya. Jadi bahkan semalam juga masih naik. Jadi wajar jika ada koreksi itu untuk ini, dan juga dia agak jauh ya dari EMA-nya ya. Dari EMA 21 dan 13-nya. Jadi it's okay, masih oke sih untuk Unilever. Dan ini kita belinya di kisaran sini ya. Nah, ini sudah 7% di porto saya untuk Unilever. Dan belum ada tanda-tanda pembalikan tren, jadi masih saya pegang gitu. Berikutnya setelah Unilever ada Adi Karya. Oke, nah untuk Adi juga lumayan oke ya. Walaupun market capnya Adi ini nggak salah hanya 4T ya. Hanya 4T, tapi untuk chartnya masih oke. Mungkin ini salah satu yang terkecil ya market capnya di SMM di bawah 10T. Yang lainnya itu sudah 10T semuanya itu. Nah, tapi ini oke juga ya untuk Adi. Dia hari ini dekat dengan EMA 13-nya ya, bahkan EMA 21-nya juga. Oke, untuk Adi oke juga masih. Berikutnya setelah Adi ada Bufin yang hari ini naik di 1000. Oke, Bufin ini udah cukup lama ya di SMM. Nah, hari ini naik 2,46 dan berada di level 1040 cuy. Ya, 1040. Oke, untuk Bevin masih oke. Oke, jadi kalau nggak salah ya di episode sebelumnya itu BABP dan Bevin ini ya yang lumayan diwanti-wanti apakah dia bakal nembus support, dan tidak ada. Untuk BABP hari ini nembus support dan kena cut loss ya, dan ini saya juga sempat mantau dan memang wajib di cut loss ya untuk BABP. Kita pindahkan ke saham yang lain. Nah, untuk Adi atau apa ya semalam? Kalau nggak Adi atau ini sih Bufin ya kalau nggak salah. Ya Bufin kayaknya. Untuk Adi oke. Yang Bufin ini yang lumayan agak was-was ya semalam. Namun hari ini ternyata kembali naik cuy. Harganya ya. Jadi oke untuk Bufin. Masih layak. Jadi yang di-outkan cuman BABP. Jadi sekarang di SMM itu ada 3, 6, 7, 8. Ada 8 saham yang rata-rata itu market capnya di atas 4T, bahkan 10T ya. Di atas 10T kebanyakan, kecuali Adi ya yang 4T. Oke, kita akan analisa dulu ya. Kita cari apakah masih ada yang lumayan oke. Karena kalau kita screening dari semalam ya, kebanyakan itu saham-saham yang naiknya lumayan tinggi, yang kemungkinan besoknya bakal dibanting ya. Apalagi lagi musim lomba ya, kayak Yule naiknya lumayan tinggi, ada potensi bakal dibanting besoknya. Oke, Yule ini naiknya 19,2, lumayan. Koin ini lumayan oke sih ya hari ini, walaupun volumenya hari ini lumayan tinggi ya. Spike, cuman saya agak kurang suka ya kurang suka saham-saham untuk sekarang ya, lagi banyak kompetensi ini. Kebanyakan ini sih ya, kebanyakan untuk day trading atau scalping yang cocoknya ya. Jadi untuk orang kebanyakan main cepat ya di saham second liner dan lain sebagainya. Icon juga lumayan oke sih sebenarnya ya. Ya cuman itu kembali lagi ya tadi ya. Kalau seandainya nggak ada kompetensi, mungkin saya akan masuk ke koin sih ya. Koin hari ini naiknya cuma 1,8. Koin oke juga sih.
Cuman ini kebanyakan seperti ini ya. Contohnya ini di tanggal 18 ini dia sempat menyentuh high-nya ya di 180, cuman dibawa turun, closingnya di 166. Jadi itu lumayan sakit ya saat dia akan beli di atas ini gitu. Takutnya besok malah buat shadow seperti ini ya, atau membuat wick seperti ini ya. Kebanyakan gitu nggak sampai bertahan lama gitu. Ini Tefas lumayan juga, Tefas walaupun volumenya nggak ada ya. Oke, kita lihat dulu Tefas ini sama apa sih. Kalau Decat lumayan menarik Tefas. Market capnya 8T. Cuman bid offernya lumayan rendah ya, volumenya sedikit. Lumayan tidak liquid ya untuk saham Tefas. Oke, statistiknya oke. Secara fundamental dia ROE-nya juga tinggi, return of equity-nya juga tinggi. Jadi ini kebanyakan yang holder ya. VBP-nya memang lumayan tinggi sih ya. 4,8. PR-nya juga sangat tinggi, 277. Oke. Ini sama apa sih? Tefas industri ya, atau isi. Jadi dia ada Televas Indonesia, berdiri tahun 2008. Perusahaan total solusi sumber daya manusia dengan hasil terbaik. Sektor layanan, perdagangan, jasa dan investasi. Oke, jadi itu ya untuk Tefas. Sayangnya kurang liquid untuk saham ini ya. Untuk saham Tefas ini kurang liquid. Nah, kalau kita lihat di ini ya, tidak ada terjadi perdagangan, sangat tidak liquid untuk Tefas. Oke, ini sangat berbahaya sih. Ini kurang. Oke, ini apa lagi? Oke, jadi nggak ada yang menarik ya. Kita lakukan screening kali ini. Bagi kalian yang punya rekomendasi saham, bisa kalian komen di bawah ya. Apalagi saham-saham yang terkenal ya, yang produknya kita pakai sehari-hari, mungkin saya nggak terpantau gitu ya. Nah, itu kita bisa analisa ya. Kita analisa dan kalau menarik saya akan masukkan ke SMM. Oke, itu saja video SMM kali ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like ya video ini, dan share ya ke teman-teman kalian jika yang tertarik dengan pasar modal. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.